Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-137, itu bab istihbabu shalatin nafilah fi baitihi wa jawazuha fil masjid. Itu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya atau dianjurkannya salat sunnah di rumah dan bolehnya salat sunnah tersebut di masjid. Hadis yang ke-1817 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah dari sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Salatlah di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Hadis Abdullah bin Umar ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi SAW menganjurkan atau menyuruh untuk kita melaksanakan salat sunnah di rumah. Nabi tadi mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah di rumah-rumah kalian. Dan salat yang dimaksud adalah salat sunnah. Salat yang dimaksud adalah salat sunnah sebagaimana nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya rumah yang tidak dilaksanakan salat di rumah tersebut, maka Nabi SAW menganggap rumah itu seperti kuburan. Kata Nabi, wala tattakhiduha qubura. Itu jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya seorang yang dia tidak sholat di rumahnya, tidak sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah di rumahnya, berarti sama rumah itu dengan kuburan. Walaupun rumah itu besar, walaupun rumah itu megah, walaupun rumah itu bagus, tapi Nabi menganggap rumah tersebut kuburan. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kuburan itu bukanlah tempat ibadah atau tempat sholat, karena Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Di sisi yang lain Nabi menyuruh kita sholat di rumah. Dan kalau kita tidak sholat di rumah, berarti itu sholat sunnah, berarti seolah-olah rumah kita seperti kuburan. Maka kuburan bukanlah tempat sholat. Maka Rasulullah SAW sendiri melarang sholat di kuburan. Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, jangan sholat
di kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atasnya, di atas kuburan. Maka salat tidak boleh di kuburan, kecuali satu hal, yaitu salat seorang yang ketika dia telat hadir ketika jenazah sudah dimakamkan, dia baru datang, maka dia boleh menyolatkan di kuburan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyolatkan seorang wanita yang wanita tersebut sehari-harinya atau seringkali membersihkan masjid. Kemudian wanita tersebut meninggal. Kemudian Nabi SAW bertanya, mana wanita yang biasanya membersihkan masjid? Sudah meninggal wahai Rasul. Itu meninggalnya ketika malam hari. Maka sahabat tidak memberitahu Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, di mana kuburannya? Kemudian Nabi menyolatkan di situ. Ini satu-satunya yang dibolehkan, ya, salat di kuburan ketika seorang telat atau terlewat, ya, dari mensolatkan jenazah. Selain itu maka tidak boleh, ya, seorang salat di kuburan. Dan justru sebaliknya, rumah kita mestinya ada bagian dari salat kita. Itu dengan kita banyak salat sunnah, tentunya juga dengan berzikir, baca Al-Quran di rumah tersebut. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk kita memperbanyak salat di rumah, salat sunnah. Kemudian juga hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk salat, ya. Justru Nabi SAW dalam hadis yang lain itu melarang, ya, kuburan dijadikan sebagai tempat salat. Dan juga hadis ini secara tidak langsung adalah melarang seorang dikuburkan di rumahnya. Dikuburkan di rumah atau di dalam rumah. Karena tentunya ini bertentangan, di mana Nabi SAW menyuruh kita sholat di rumah, sedangkan di rumah itu ada kuburan. Maka ini tidak dilakukan, ya. Kecuali Rasulullah SAW, dan itu kekhususan, ya, Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya. Selain itu tidak. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Jika salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah selesai melaksanakan salat di masjidnya, yaitu salat wajib, maka hendaknya dia menjadikan bagian salatnya di rumahnya, karena sungguhnya Allah SWT menjadikan di rumah tersebut dari salatnya tersebut kebaikan. Maka hadis ini juga hadis Jabir menguatkan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya, di mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk salat di rumah, ya, setelah salat di masjid, yaitu salat sunnah. Dan sungguh Allah SWT menjadikan kebaikan kalau kita sholat di rumah kita. Maka ini keberkahan, kebaikan. Allah SWT jadikan seorang sholat di rumah. Karena sholat seseorang di rumahnya itu akan dilihat oleh anaknya, maka anaknya meniru secara tidak langsung. Dia mendidik, mengajar anaknya secara tidak langsung. Ketika dia sholat di rumah, dia dilihat oleh anaknya kemudian ditiru. Maka ini pendidikan, ya, secara tidak langsung. Maka seorang sholat di rumahnya, kemudian juga dengan dia sholat di rumah menjadikan rumah tersebut menjadi lebih berkah dan baik, ya, tidak menjadikan rumahnya seperti kuburan. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit."
Kata Nabi SAW, perumpamaan rumah yang tidak diingat Allah di dalamnya atau tidak ada zikir di dalamnya, dan perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya atau di dalamnya ada berzikir, dengan rumah yang tidak disebut nama Allah, tidak ada zikir di dalamnya, seperti hidup dan mati. Maka ini menunjukkan keutamaan kita berzikir di rumah, beribadah di rumah, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya. Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan yang sangat jelas, ya, dan perlu kita renungkan di sini. Nabi mengatakan rumah yang tidak ada di dalamnya zikir, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat di rumah tersebut, maka rumah itu seperti mayit. Dan rumah yang di dalamnya ada zikir, ada baca Al-Quran, ada sholat di rumah itu, maka rumah itu seperti hidup. Rumah itu hidup. Dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Nabi SAW, permisalan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka ini, kalau tadi disebutkan rumah, sekarang orangnya. Orang yang berzikir kepada Allah itulah orang yang hidup. Karena hidup yang sebenarnya, hakikat kehidupan itu adalah berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, beribadah kepada Allah. Itulah tujuan kita hidup. Itu tujuan hidup. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT? Untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Maka seorang yang berzikir kepada Allah, dia hakikatnya hidup. Setiap saat dia berzikir, setiap waktunya. Bagaimana dia, misal dari dia mau tidur berzikir kepada Allah, bangun tidur berzikir kepada Allah, memakai pakaian berzikir, masuk kamar mandi berzikir, makan berzikir, keluar rumah berzikir, naik kendaraan berzikir, semuanya zikir. Ini orang yang hidup, pagi dan petang berzikir. Ini orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir pada Allah SWT, orang yang lalai, kata Nabi SAW, seperti mayat. Walaupun dia berjalan, walaupun dia hidup, menurut orang dia hidup, melakukan aktivitas duniawi, tapi menurut Rasul itu mayat. Mayat yang berjalan, dianggap mayat. Subhanallah, kita hidup dianggap mayat oleh Allah SWT. Yaitu adanya kita dianggap enggak ada. Kita bisa bayangkan, itu kalau manusia menganggap kita, mungkin kita merasa kurang nyaman. Lalu bagaimana kalau Allah yang menganggap kita seperti itu? Kita ada, kita berjalan di muka bumi ini, kita hidup, makan, minum, tapi dianggap tidak ada, mati. Maka perumpamaan orang yang hidup adalah berzikir pada Allah SWT. Itu hakikat kehidupan. Maka orang yang berzikir, orang yang hidup dan hidup hatinya, dan hidup yang sebenarnya hidup hatinya, selalu mengingat Allah SWT. Adapun orang yang dia sibuk dengan dunia saja, tidak berzikir kepada Allah SWT atau lalai, dianggap mayat. Maka ini menunjukkan zikir, keutamaan zikir kepada Allah SWT, yaitu mengingat Allah SWT. Tentunya makna zikir yang seluas-luasnya, tidak hanya makna zikir itu subhanallah, subhanallah. Tidak hanya, ya itu bagian dari zikir. Seorang berbicara tentang kebesaran Allah SWT, seorang menuntut ilmu agama, itu zikir. Itu makna yang seluas-luasnya. Maka ini keutamaan zikir, berzikir pada Allah SWT, dan menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berzikir dianggap tidak hidup. Termasuk dalam hadis ini tadi, hadis Abu Musa, keutamaan rumah yang di rumah itu disebut nama Allah. Maka kita di rumah, ya kita berzikir dari hal yang kecil mulai, dan kita ajarin anak-anak, mungkin dia makan baca bismillah dan seterusnya, diajari. Maka ini keutamaan juga rumah yang di situ ada zikirnya, mengaji, baca Al-Quran, sholat. Ini menunjukkan zikir, dan ini menunjukkan keutamaan kita menghidupkan amalan ini di rumah kita. Jadi tidak hanya di masjid, tapi apa? Di rumah.
Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sungguhnya syaitan lari atau keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka ini hadis ini juga menguatkan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya, atau senada dengan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya yang melarang untuk kita jadikan rumah kita seperti kuburan, yaitu dengan kita tidak beribadah di dalamnya. Kemudian Nabi SAW memberitahu kita bahwasanya syaitan itu akan keluar atau pergi dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, terutama di sini surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Baqarah. Syaitan akan keluar, lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maka seorang kalau di rumahnya baca Al-Quran maka adem, walaupun tidak ada AC. Tapi kalau rumah walaupun penuh AC apa semua, tapi kalau enggak ada baca Al-Quran itu gersang rumah. Suka syaitan di situ. Naudzubillah. Maka ini kekhususan, keutamaan surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, lari syaitan dari rumah tersebut. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama karena di dalamnya, di dalam surah Al-Baqarah apa? Ada satu ayat yang paling mulia, yaitu apa? Ayat kursi. Yang Nabi SAW mengatakan siapa yang baca ayat kursi ketika dia mau tidur akan dijaga oleh Allah sampai dia bangun. Ini keutamaan ayat kursi. Seorang ketika dia mau tidur baca ayat kursi minimal, dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini yang menjaga, dan 3 qul, doa tidur dan sebagainya. Ini amalan kita sebelum tidur. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi dijaga sampai dia bangun. Nah, termasuk juga dia baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah yang di dalamnya ada ayat kursi, syaitan lari dari rumah tersebut. Kalau di rumah itu tidak ada syaitan, subhanallah, maka tentunya di rumah itu ada kebaikan, rukun, damai dan sebagainya. Tapi kalau di rumah itu banyak syaitan, mungkin sering belagu, panas dan sebagainya. Itu mungkin kalau ada yang sering belagu, mungkin baca Al-Quran. Banyak syaitan di situ, baca surah Al-Baqarah. Itu salah satunya. Kenapa masuk rumah panas ya? Padahal AC-nya komplit. Kenapa? Ruhnya tidak ada. Mungkin secara fisiknya ya dingin, tapi hatinya panas, naudzubillah. Kenapa? Salah satunya mungkin tidak ada baca Al-Quran di rumah. Maka ini keutamaan membaca Al-Quran di rumah dan keutamaan baca surah Al-Baqarah ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin aw hasirin faqaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha qala fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi qala thumma ja'u lailatan fahadaru wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum qala falam yakhruj ilaihim farafa'u aswatahum wa hasabul bab fakharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabul alaikum fa alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Kata Zaid bin Thabit menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membuat membuat suatu batas di masjid dengan tikar ataupun dengan hal yang lainnya. Jadi Nabi SAW pernah membuat batas di masjid khusus buat beliau dengan tikar, ditandai dengan tikar ataupun yang lainnya.
Kemudian Rasulullah SAW keluar, kemudian sholat di situ, di tempat tersebut. Berarti beliau sholat di tempat yang sudah beliau khususkan tersebut. Disebutkan oleh para ulama itu di tempat yang bagian dari masjid yang dekat dengan kamar beliau atau rumah beliau. Kemudian setelah itu ternyata sebagian sahabat mengetahui hal tersebut. Kemudian mereka datang ke masjid. Kemudian mereka ikut sholat bersama Nabi di belakangnya. Kemudian Nabi SAW pun sholat, kemudian mereka datang, dan ini pada malam hari, sholat malam maksudnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun abta'a, lambat keluarnya. Bahkan kata Zaid, Nabi SAW ketika itu tidak keluar, bahkan tidak keluar pada malam itu. Lambat dan kemudian bahkan tidak keluar. Kemudian para sahabat mengangkat suaranya, sampai pun mereka memberikan sebuah seperti peringatan atau kode, ya. Hasabul bab, yaitu kalau diartikan secara sederhana melempar pintu Nabi dengan kerikil kecil. Artinya untuk memberitahu Nabi bahwasanya kami sudah datang ini. Fakharaja ilaihim Rasulullah SAW mughdaban. Kemudian Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, masih kalian melakukan apa yang kalian lakukan tersebut, sampai aku khawatir kalau seandainya sholat malam ini difardukan bagi kalian. Maka hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya sholat yang paling baik bagi seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat yang fardu atau sholat yang wajib. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat di zaman terdahulu mereka sangat mengikuti Nabi SAW dan sangat mencari tahu bagaimana keadaan Nabi SAW. Ini ketika malam hari, di mana Nabi SAW sholat pada malam hari, dan beliau sholat di masjid, ya, karena rumah beliau di samping masjid, dekat dari masjid. Beliau sholat malam di masjid. Kemudian para sahabat mencari tahu, ternyata ada yang tahu. Akhirnya mereka datang sekian malam, ya, 1-2 malam dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan ini pada sholat bulan Ramadan atau sholat tarawih. Kemudian Nabi SAW tidak mau keluar pada malam selanjutnya. Kenapa? Tidak ada yang memberatkan Nabi kecuali apa? Karena khawatir kalau seandainya sholat malam itu difardukan. Maka Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Maka ini juga menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu tidak ingin memberatkan umat. Khawatir kalau seandainya sholat malam itu wajib, maka berat bagi umatnya. Faedah dari hadis ini juga bahwasanya boleh seorang sholat sunnah di masjid. Karena Nabi sendiri ini sholat malam di masjid. Ya boleh seorang sholat sunnah di masjid, termasuk sholat malam. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bolehnya seorang berimam, menjadi makmum dari imam, yang imam itu dia sholat sendiri awalnya. Dia ada seorang yang sholat sendiri, kemudian ada orang di belakangnya yang ingin bermakmum dengan orang tersebut, maka itu dibolehkan. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya seorang imam tidak wajib dia meniatkan dirinya untuk menjadi imam. Maka kalau kita lagi sholat sendiri, kemudian ada yang datang di belakang untuk ikut sholat kita, maka itu dibolehkan. Seperti sahabat ini, Nabi sholat sendiri, kemudian datang sahabat. Sebagaimana juga hadis sebelumnya kita baca tentang sholat malam Nabi. Nabi sholat sendiri, kemudian datang Abdullah bin Abbas, datang Huzaifah, datang Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya sebaik-baik sholat adalah di rumah. Boleh sholat di masjid, sholat sunnah maksudnya, boleh sholat sunnah di masjid, tapi sebaik-baik sholat kata Nabi di rumah, kecuali sholat wajib, sholat yang 5 waktu, maka yang paling terbaik tentunya di masjid. Maka ini menunjukkan ya sholat sunnah itu yang paling utama di rumah.
Tapi kalau di masjid dilakukan itu dibolehkan. Kenapa? Para ulama menjelaskan tentunya sholat sunnah itu ketika dilakukan di rumah, tentunya orang ketika melakukannya di rumah tidak terlihat oleh orang lain, tentunya lebih khusyuk, lebih jauh dari riya. Dan juga apalagi kalau dia sholat malam, tentunya itu lebih khusyuk dan lebih seseorang jauh dari penyakit riya, karena tidak ada orang yang melihat. Dia mau baca panjang, mau lama, itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar misalnya. Maka tentunya seorang lebih ikhlas dia dalam sholatnya, dan lebih khusyuk juga kalau dia malam sholat malam di rumahnya. Maka ini salah satu keutamaan ya, sholat malam di rumah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab fadilatul amal ad-daim min qiyamil laili wa ghairihi. Keutamaan amalan yang terus-menerus dari salat malam ataupun amalan yang lainnya. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasir wa kana yuhajjiruhu minal lail fayusalli fihi faja'ala an-nas yusalluna bi salatihi wa yabsutuhu bin nahar fathabu dhata lailah faqala ya ayuhan nas alaikum minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma duwima alaihi wa in qalla wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatu. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau punya tikar sendiri khusus, dan beliau biasanya mengkhususkan suatu tempat pada malam hari, kemudian beliau sholat di situ. Maka kemudian ada sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau di belakangnya, seperti hadis sebelumnya. Kemudian pada siang hari tempat itu diratakan, maksudnya tidak ada pengkhususannya karena orang mau sholat. Kemudian pada suatu malam Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, hendaknya kalian melakukan amalan sesuai dengan apa yang kalian sanggupi. Sungguhnya Allah SWT tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan sungguhnya amalan yang paling baik di sisi Allah SWT adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Dan sungguhnya keluarga Muhammad jika melakukan suatu amalan maka menetapkan amalan tersebut atau melakukannya dengan terus menerus. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, hendaknya kita beramal itu, melakukan amal ibadah, baik itu sholat ataupun yang lainnya. Tidak hanya sholat, ya sholat mau puasa ataupun yang lainnya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang terus menerus walaupun sedikit, terus menerus walaupun sedikit. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah, anna Rasulullah SAW su'ila ayyul amali ahabbu ilallah. Rasulullah SAW ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, adwamuhu wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit. Ini yang paling dicintai oleh Allah SWT, yang terus menerus, continue, tapi walaupun sedikit. Juga hadis selanjutnya dari Aisyah Ummul Mukminin, yaitu Alqamah mengatakan, saya bertanya kepada Ummul Mukminin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhusu syai'an minal ayyam? Faqalat la, kana amaluhu dimah. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Alqamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang amalan Rasulullah. Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengkhususkan satu hari untuk beribadah saja?
Satu hari dikhususkan hanya untuk beribadah. Kata Aisyah enggak. Yaitu Rasulullah SAW justru amalannya dimatun. Dimatun artinya karena amalhu dimatan, yaitu amalan Nabi SAW terus menerus. Terus menerus setiap hari berarti. Tidak mengkhususkan hari tertentu. Kata Aisyah, siapa yang bisa melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hadis selanjutnya juga dari Aisyah. Qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah terus menerus walaupun sedikit. Maka hadis-hadis ini, hadis Aisyah yang dibawakan oleh Imam Muslim, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah SWT menginginkan kepada kita amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Apapun amalan tersebut, sholat misalnya, maksudnya sholat sunnah tentunya. Kalau sholat wajib tentunya harus amalan yang sunnah yang dimaksud. Apa amalan yang kita lakukan? Sholat sunnah. Maka lakukan itu terus menerus walaupun sedikit. Itu lebih baik ya. Misalnya seorang bangun malam atau dia sholat malamnya cuma 2 rakaat, tapi tiap malam itu lebih baik daripada dia malam ini bangun 11 rakaat tapi 1 bulan gak bangun lagi, atau 1 pekan gak bangun lagi, atau dia mengkhususkan sholat malamnya pada malam Jumat saja. Malam Jumat dia bangun dan dia sholat malam 11 rakaat setiap malam Jumat. Ada orang yang 2 rakaat saja tiap hari. Mana yang lebih utama? Yang 2 rakaat setiap malam itu lebih utama. Maka amalan yang terus menerus itu lebih baik, karena itu tentunya memberikan pengaruh kepada seorang, kepada hati seorang. Jika dia melakukan amalan itu sedikit tapi terus menerus, ada keterkaitan hubungannya senantiasa dengan Allah SWT. Begitu juga yang lain. Misalnya seorang berpuasa, maka sesuai dengan kemampuan, dimulai dari sedikit, atau dia bersedekah. Termasuk dalam hal ini adalah belajar. Ini termasuk juga para penuntut ilmu. Maka kita memulai belajar itu dengan hal yang sedikit, tidak langsung banyak. Ya, seperti pelajaran, ya, mungkin bisa kita katakan pengajian rutin mungkin itu lebih baik. Kita baca 1, 2, 3 hadis lebih baik daripada misalnya kajian full tapi setelah itu enggak kajian lagi. Maka dalam hal ini terus menerus ya, dalam menuntut ilmu ini termasuk ya. Dan tentunya juga kita belajar juga dari dimulai sama dengan amalan ya, sama. Mau sholat, mau puasa, mau belajar, dimulai dari sesuatu yang kita mampu. Seperti sholat tadi kita mulai dulu dari 2 rakaat. Jangan langsung 11 rakaat. Setelah itu KO. Itu tidak bagus. Sama dengan belajar juga. Kita belajar gimana? Dengan kitab atau hal yang kecil, atau membaca kitab sehari mungkin sehalaman, 2 halaman. Lebih baik daripada baca 10 halaman setelah itu enggak lagi. Termasuk baca Al-Quran misalnya. Baca Al-Quran kita setiap hari lebih baik kita rutinkan baca Al-Quran. Setiap hari misalnya 1 halaman atau 2 halaman, tapi tiap hari itu lebih baik daripada tiap malam Jumat 1 surat misalnya. Tiap malam Jumat aja dia ngajinya. Tiap malam Jumat 1 surat. Setelah itu enggak ngaji lagi. Lebih baik apa? Setiap malam 2 halaman, 1 halaman, tapi tiap hari. Tentunya lebih baik. Maka ini yang dicintai oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW. Maka kita beramal sedikit demi sedikit dan terus menerus. Ini amalan yang dicintai, ya, yang disukai oleh Allah SWT. Kemudian bab selanjutnya, amrun man na'isa fi salatihi aw ista'jama alaihi al-Qur'an aw dzikr bi ayyarquda aw yaquda hatta yadhhaba anhu dzalik. Yaitu perintah bagi orang yang dia ngantuk ketika salatnya, atau dia salah dalam baca Al-Qur'an,
atau zikir untuk dia tidur atau duduk sampai hilang rasa kantuknya. Hadis dari Anas bin Malik, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa hablun mamdudun baina sariyataini faqala ma hadha qalu li Zainab tusalli fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi faqala hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza kasila aw fatara qa'ad wa fi hadisi Zuhair falyaqud. Hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah masuk masjid suatu ketika, kemudian mendapati di masjid tersebut ada tali yang membentang di antara dua tiang. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Tali apa ini? Mereka mengatakan ini tali punya Zainab. Wallahu alam, Zainab kemungkinan besar bisa jadi istri Nabi, yaitu Zainab binti Jahsy atau yang lain. Tusalli, yaitu dia sholat. Kalau dia malas atau dia capek, maka dia bergantung dengan tali tersebut. Subhanallah. Kata Nabi SAW, hulluhu, putuskan tali itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaknya salah seorang di antara kalian sholat sesuai dengan kemampuannya, kekuatannya. Kalau dia capek, kalau dia ngantuk atau lemah, hendaknya dia duduk. Maka hadis ini bisa kita lihat bagaimana seorang wanita, Zainab, ya subhanallah, dia sholat di masjid. Ini menunjukkan apa? Boleh seorang wanita sholat di masjid. Dan ini sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah boleh. Ya. Dia sholat sunnah di masjid. Dan bisa kita lihat di sini subhanallah, kalau kita pikirkan Zainab sholat sunnah sampai dia, kita lihat di sini, sampai dia kalau dia capek dia bergantung dengan tali, subhanallah. Kita bisa bayangkan sholatnya, lama sholatnya itu, subhanallah. Ini wanita di zaman Nabi, para wanita di zaman Nabi, subhanallah. Sampai dia sholat malam, sampai dia capek, dia bikin tali supaya dia bisa tetap berdiri, subhanallah. Itu maksudnya, supaya dia kuat berdiri, dia bergantung di tali tersebut, subhanallah. Ini menunjukkan semangat ya para sahabiat di zaman Nabi SAW. Tapi ini di sisi yang lain Nabi melarang. Kata Nabi, hendaknya salah seorang di antara kalian salat ya sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh menyusahkan diri sendiri. Nah, ini juga kenapa? Karena seorang ketika dia menyusahkan dirinya, itu akan membuat dia futur. Akhirnya dia nggak mau salat lagi. Maka seorang hendaknya ketika melakukan ibadah gimana? Hendaknya dia melakukan ibadah itu dengan penuh semangat, dengan penuh kerinduan, bukan malas atau terpaksa. Sebab kalau dia malas atau terpaksa, kemudian dia paksakan, bisa jadi dia setelah itu nggak ibadah lagi. Ini berbahaya. Maka seorang sesuai dengan kemampuannya dan semangatnya. Kalau lagi semangat, sholat. Ya. Kalau dia capek, ya sudah duduk dulu. Kata Nabi SAW, kalau dia capek, duduklah. Kemudian juga hadis selanjutnya ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya beliau menceritakan ada seorang wanita bernama Haula yang ketika itu ada bersama Rasulullah SAW bersama Aisyah. Kemudian dikatakan ini namanya Haula ini. Dia terkenal tidak pernah tidak tidur malam, dia selalu sholat. Ini perempuan ini subhanallah di zaman Nabi. Kata Nabi, la tanam, wanita ini enggak tidur, kata Nabi. Kaget Nabi ya, maksudnya heran Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, khudhu minal amal ma tutiqun. Kata Nabi, lakukan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa wallahi la yas'amullah hatta tas'amu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Artinya apa? Takutnya kalian yang bosan, itu maksudnya. Jadi Nabi diceritakan oleh Aisyah, ini ada perempuan wahai Nabi, namanya Haula, dia enggak pernah tidur malamnya. Ngapain? Salat, subhanallah. Perempuan di zaman Nabi salat, dia enggak pernah tidur. Kata Nabi apa? Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Jangan. Kata Nabi apa? Beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan bosan. Tapi kalian yang akan bosan. Itu yang dikhawatirkan kata Nabi SAW. Allah tidak mungkin capek. Tapi kita yang capek. Kalau kita capek akhirnya apa? Khawatirnya. Soalnya kalau dia bosan apa? Dia tinggalkan amal itu. Itu yang dikhawatirkan. Maka ini yang tidak dibolehkan. Makanya Nabi tadi menyukai amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak akhirnya
Seorang bosan kemudian dia tinggalkan amalan itu. Ini tidak bagus. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, "Idza na'asa aw na'isa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhabu anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubba nafsahu." Kalau salah seorang di antara kalian salat, yaitu apa? Salat malam maksudnya ini, kemudian dia ngantuk, hendaknya dia tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Sebab seorang ketika dia sholat kemudian dia ngantuk, bisa jadi dia ingin beristighfar, justru dia mencela dirinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sholat malam, seorang misalnya semangat untuk sholat malam, tapi kalau dia ngantuk tidur dulu, setelah itu baru bangun lagi. Kenapa? Karena seorang ketika dia sholat, yang diperhatikan apa? Yang penting dari sholat itu khusyuk. Bagaimana orang khusyuk kalau dia ngantuk sholatnya? Nggak tahu yang dia baca. Dia baca istighfar, justru dia mencela dirinya. Dia ingin berdoa yang baik, justru membaca doa yang buruk dan sebagainya. Maka seorang yang dilihat apa? Ketika sholat itu khusyuknya. Dan ini inti dari sholat, khusyuk. Dan itu tidak mungkin terwujud kalau seorang ngantuk. Dan ini termasuk apa? Memberatkan diri. Ya, ketika seorang mengantuk kemudian dia paksakan. Hadis yang terakhir dari bab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail fastajamal Qur'an ala lisanihi, falam yadri ma yaqul falyattaji." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara Anda bangun salat malam, ini jelas ya lafaznya. Salat malam. Fastajama alaihi Al-Qur'an, maksudnya dia baca Al-Qur'annya enggak jelas. Kata Nabi, falam yadri ma yaqul, enggak tahu dia apa yang dia baca, sudah enggak karu-karuan yang dia baca. Salat bacaan Al-Qur'annya. Falyattaji, kata Nabi, tidurlah dia. Maka hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya kita dalam kita beramal tidak boleh kita memaksakan diri. Enggak boleh memaksakan diri. Dan ini biasanya bagi orang yang pertama kali hijrah ini biasanya. Pertama kali semangat, istilahnya ngejas gitu. Wah, semangat ini, langsung sholat malam 11 rakaat, puasa Senin Kamis misalnya, semuanya dilakukan karena baru. Setelah itu cuma kuat sebulan, setelah itu enggak ke masjid lagi, naudzubillah. Nah, ini enggak benar. Maka seorang tidak boleh memaksakan dirinya, tidak boleh memaksakan diri. Beramal sesuai dengan kemampuan dan bertahap tadi, bertahap. Termasuk juga dalam hal ini apa? Belajar. Termasuk juga ini kita mungkin sebutkan para pelajar. Banyak orang yang semangat belajar, awalnya rajin, setelah itu enggak lagi datang sama sekali. Atau awalnya baca kitab, sekian halaman, satu pekan, setiap harinya dibaca 100 halaman. Tahannya 1 pekan, setelah itu enggak dipegang-pegang lagi kitabnya. Nah ini apa? Menyusahkan diri, artinya memberatkan diri. Maka hendaknya kita tahu kemampuan kita. Dan memang semua kita sama. Semua segala sesuatu itu apa? Dimulai dengan bertahap. Dalam hal apa saja, baik itu dalam beramal, amalan akhirat, beribadah, menuntut ilmu, ataupun hal yang duniawi juga. Pasti semuanya dengan bertahap. Maka ini amalan atau tata cara beramal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan kita menyusahkan diri kita, melakukan hal di luar kemampuan kita yang akhirnya kita sendiri akan meninggalkan amalan tersebut. Justru kita disuruh beramal itu sedikit demi sedikit supaya apa? Supaya continue. Makanya para ulama menjelaskan apa? Sebuah perkataan yang masyhur, yang bagus, yaitu apa? Sebagaimana tadi disebutkan ya oleh hadis Nabi tadi, ada tadi ya. Yaitu perkataan para ulama, man thabata nabata. Artinya apa? Siapa yang dia istiqomah, tetap dia akan menghasilkan. Jadi kalau orang itu istiqomah terus menerus, misalnya belajar ya 2 halaman baca tiap hari, tapi terus menerus, itu akan menghasilkan dia. Dan tidak tergesa-gesa. Kalau orang tergesa-gesa ingin dia belajar semua, itu akan
membuat dia sulit ya. Makanya para ulama juga mengatakan man rama ilmi jumlatan dhahaba man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang ingin ya dia belajar ilmu semuanya mau dipelajarinya, semuanya mau dilahapnya, akan hilang juga semuanya segera. Ini belajar itu bertahap ya, sedikit demi sedikit. Tadi apa kata Nabi? Wa kana alu Muhammadin idza amilu amalan athbatu. Yaitu apa? Keluarga Nabi SAW ketika melakukan suatu amalan maka athbatuhu, maka dia tetapkan. Istiqamah artinya. Makanya para ulama mengatakan man thabata nabata. Siapa yang istiqamah dia tetap, maka dia akan menghasilkan, dia akan memanen, akan tumbuh ya. Maka ini penting ya. Kita dalam beramal, baik itu dalam beramal ibadah ataupun dalam belajar ya. Nah, wallahu taala alam. Ini mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana kita beramal dan sholat ya, sholat malam dan sebagainya. Apakah sahih hadis tentang pendidikan anak 7x3 ya, 7 tahun pertama 7 tahun pertama buat anak sebagai raja, 7 tahun kedua buat anak seperti penjara, anak ketiga buat anak seperti taman. Wallahu alam, kita belum pernah dengar ini ya. 7x3 21. Wallahu alam, kita belum pernah dengar itu ya, tentang hal itu. Justru kita mengajari anak mulai dari kecil pendidikan akidah, Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, di masjid kami tempat anak sholat sekarang sebelum sholat tarawih ada sebagai jemaah diajak imam sholat iftitah, imam sholat 2 rakaat setiap rakaat. Iya, apakah bid'ah atau tidak? Nah, ini kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya dalam hadis Aisyah, Nabi SAW iftataha sholatil lail bi raka'ataini khafifataini. Nabi SAW ketika mulai sholat malam itu membuka sholatnya dengan sholat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Ini ketika sholat malam yang ringan. Ya. Ini bukan bid'ah. Tapi wallahu alam, ini kalau dilakukan pada salat tarawih apakah memang dilakukan itu berjamaah atau dia sendiri-sendiri? Wallahu alam. Tapi zahirnya adalah Nabi SAW melakukan itu ketika Nabi apa? Bangun malam. Jadi bangun malam sebagaimana kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya, seorang ketika dia tidur ada 3 ikatan di kepalanya. Kalau dia bangun berzikir, lepas ikatannya itu. Kemudian dia wudu, lepas satunya. Kalau dia sholat 2 rakaat, lepas ikatan yang ketiga. Maka seorang dia dianjurkan kalau dia bangun malam, dia sholat sunnah yang ringan dulu, baru dia sholat malam yang panjang supaya lepas apa? Ikatannya. Kalau kita sholat tarawih kan kita nggak tidur dulu. Nah ini bedanya. Kita sholat tarawih kan nggak tidur dulu, habis sholat isya langsung. Jadi nggak perlu. Dan setelah sholat isya kan biasanya sudah apa? Sudah ada sholat sunnah yang mendahulunya juga. Jadi wallahu alam tidak perlu iftitah lagi. Jadi iftitah ini adalah ketika kita bangun dari tidur. Itu yang disebutkan oleh Aisyah, hadis Aisyah kemarin. Nabi SAW kana yaftatihu shalah. Idza qama minal lail iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nabi membuka salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Kenapa? Ada buhul ikatan syaitan. Itu hikmahnya. Nah, wallahu taala alam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.